Halo teman-teman Malvis dimanapun berada. Nah hari ini kita ada podcast lagi nih. Nah kalau ini temanya beda. Jadi kalau kemarin-kemarin kita bahas terkait dengan seputaran hukum. Jadi kalau kan sebelumnya kita pernah cerita kalau di podcastnya Malvis itu nggak cuma bahas hukum nih, tapi juga tentang ekonomi, karir, dan mungkin juga politik dan lain sebagainya. Nah hari ini pas banget. Pas ada momentum waktunya juga sama salah satu senior juga dulunya, beliau juga di Universitas Gadjah Mada tapi beda fakultas di psikologi ya, Mas. Betul. Nah beliau ini Mas Joko Susilo. Suseno ya sorry, Mas Joko Suseno. Udah lama gak ketemu lupa namanya. Nah Mas Joko beliau RGA Head di salah satu perusahaan swasta juga ya. Nah pernah juga di salah satu perusahaan aviasi penerbangan di plat merah juga, dan beberapa perusahaan yang lain pastinya gitu. Nah tentunya pasti ilmu terkait HR, kemudian employee, kemudian terkait dengan industrial relation pasti juga banyak. Nah mungkin nanti Mas Joko bolehlah kita cerita-cerita sebenarnya terkait kondisi Gen Z saat ini, terus lingkungan kerja, budaya kerja, culture management dan segala macam itu gimana sih gitu, penasaran gitu. Nah, gimana kabarnya Mas? Sehat ya. Alhamdulillah. Thank you Bet udah diundang di podcast. Siap. Nah, Mas pasti sebenarnya punyalah pertanyaan kegelisahan ya terkait dengan kondisi-kondisi lingkungan kerja sekarang gitu. Bukan lingkungan aja sih sebenarnya, kayak situasi kerja. Ada yang ngomong kalau sekarang kan nyari kerja itu sulit, tapi tak lihat juga turnover di salah satu company kayak gitu juga kenceng juga ya gitu. Nah ini kan kadang kita juga mikir, yang nyari kerja aja susah-susah, tapi orang yang udah di dalam keluar masuknya kayaknya cepet banget gitu. Dari ini dulu deh, dari yang umum dulu nih. Nah, gimana sih Mas sebenarnya yang terjadi nih di company ini? Thank you Bet. Jadi sebetulnya kita ini saya ngomongnya dari kacamata HR ya. Kalau kita ngelihat fenomena saat ini dari kita HR yang mungkin mewakili beberapa teman-teman HR yang lain juga ngerasa ada semacam gap dalam artian kita itu di sini surplus tenaga kerja. Artinya kan jumlah orang yang misalnya lulusan sekolah lah, minimal sekolah menengah atas ataupun lulusan kuliah itu kan sekarang jumlahnya sangat tinggi, bisa sampai jutaan. Datanya yang pasti nanti ada di BPS. Sedangkan saat ini lowongan kerja yang diposting ya, kita paling gampang lah di situs lowongan kerja itu mungkin nggak sampai, perbandingannya mungkin nggak sampai 10% lah dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang saat ini ada. Nah itu kan sebenarnya kita ngadepin namanya gap antara jumlah lowongan kerja atau jumlah posisi yang ditawarkan dengan jumlah orang yang available untuk bekerja sebenarnya saat ini. Makanya banyak sekali orang-orang yang sekarang yang beralih ke pekerjaan informal. Kayak misalnya informal itu dalam artian yang di luar perusahaan, di luar pabrik, yang pekerjaannya itu mungkin contoh driver ojek online itu kan pekerjaan informal, atau bertani, berkebun itu pekerjaan informal. Nah sebenarnya kalau kita ngelihat orang-orang ini, kita rasa ada gap karena apa? Karena kita sendiri pun ngerasa bahwa ketika kita nyari orang, yang kita lihat banyak kok lulusan sekarang yang cari kerja banyak, ternyata yang ketika kita mau nyari orang pun juga masih kesulitan. Gitu loh. Artinya ternyata yang jumlah orang yang tersedia pun juga ternyata tidak semuanya bisa diserap dan tidak semuanya layak atau memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh perusahaan untuk bisa masuk ke perusahaan tersebut. Ini ada semacam kesenjangan lah yang kita rasakan dari tim HR juga. Kita kan kalau logikanya ya, kalau misalnya jumlah orangnya banyak, kita lebih mudah untuk mendapatkan orang. Tapi kenyataannya juga nggak semudah itu. Ini kita belum ngomong yang sudah masuk ya. Tapi itu dulu fenomena yang kita hadapi di sini, dan mungkin teman-teman HR yang lain di tempat lain juga mungkin ada kegelisahan yang sama. Jadi kalau kita ngomong saat ini, kalau orang-orang yang sudah lulus, yang dia merasa sudah siap kerja, pada kenyataannya ketika berproses di beberapa company pun juga tidak semuanya memang memenuhi kualifikasi. Jadi memang ini kondisinya juga agak-agak, dari sisi para pencari kerja juga agak sulit, dari sisi perusahaan juga ternyata
tetap mengalami kesulitan juga. Gitu. Nggak semudah itu ternyata. Kalau beberapa komentar netizen kan selama ini ngomongnya, itu mah karena persyaratan kerja mah semakin lama semakin rumit dari perusahaan gitu. Nah, ini sebenarnya gimana sih Mas? Enggak sih sebetulnya gini, kalau kita saya ngomong deh yang tempat saya saat ini lah perusahaan yang manufaktur lah, FMCG manufaktur. Itu kan sebetulnya ada banyak posisi yang secara kualifikasi kita cukup general, terutama yang pekerja di pabrik lah contoh. Itu kan secara kualifikasi cukup general. Tingkat pendidikan kita minimal SMA lah contoh, itu paling minimal. Kita tidak membatasi usia. Gender juga kita tidak membatasi. Artinya apa? Sebetulnya secara persyaratan pun kita juga sudah buka selebar mungkin. Gitu. Tapi orang yang masuk kan juga tidak dilihat dari persyaratan aja. Ketika berproses kan di situ kita juga bisa melihat orang itu kira-kira, kita kan orang HR tuh akan melihat orang ini kalau kerja nanti bisa atau enggak, kerjanya bener atau enggak, kerjanya kira-kira bisa lama atau enggak. Itu yang kan kita lihat kan. Nah, orang kan kalau dari yang awam melihatnya dari segi persyaratannya aja, kayaknya persyaratan rumit. Padahal enggak, kita persyaratannya kan mudah. Cuma kan dalam prosesnya kita perusahaan pasti memilih. Gitu loh. Misalnya contohnya datang 100.000 pun juga belum tentu itu bisa. Kita butuhnya misalnya 50, belum tentu 50-nya terpenuhi dari source yang sebanyak itu. Karena tadi dalam proses semua kita juga akan melihat kan. Ya namanya perusahaan lah ya, kita juga pasti menginvestasikan waktu, menginvestasikan biaya untuk dapat orang yang bisa berkontribusi untuk perusahaan. Gitu. Nah, semakin lama kan bergeser nih generasi kita. Nah, Mas pasti udah sangat paham lah terkait kondisi Gen Z dan segala macam, milenial dan segala macam. Nah, ketika udah masuk, artinya calon pekerja ini udah dapet dan segala macam. Nah, kita nggak ngomong ininya dulu deh, mereka bertahan atau enggaknya. Tapi sebenarnya ketika udah masuk, pas pada saat Mas memilih memfilter calon-calon pekerja itu sebenarnya ketika udah masuk tuh sesuai nggak sih kondisinya? Misalkan gini, pada saat interview tuh oke nih, tapi ternyata pas udah masuk ternyata lain gitu. Itu terjadi nggak sih Mas? Pasti terjadi ya. Ya kita itu ya mungkin sebagian besar ya tim HR, tim rekrutmen, walaupun kita sudah menggunakan metode apapun ya, kita sudah berpengalaman puluhan tahun, kita tidak bisa 100% memprediksi orang itu akan sukses atau tidak di tempat kerja. Yang kita bisa lakukan kan berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan antara kualifikasi kita, culture yang ada di perusahaan tersebut dengan kandidat yang akan masuk. Gitu. Kalau kita secara kualifikasi kita lihat sudah oke, secara culture kayaknya kan kita masih kayaknya kan. Karena kalau kita ngomong kualifikasi bisa kelihatan dari misalnya tesnya atau interviewnya mungkin secara kualifikasi oke. Tapi ketika kita ngomong culture fit itu biasanya kan kita cuma ini kayaknya cocok nih, ini mungkin bisa gitu kan. Cuma pada saat langsung mereka sudah bekerja ternyata ada banyak faktor lain yang mempengaruhi betah atau tidaknya atau bisa perform atau tidaknya orang tersebut di perusahaan ini. Misalnya bahasa sederhana, kita rasa orang ini mudah untuk bergaul, orangnya itu fleksibel. Tapi ketika masuk ke dalam perusahaan, ternyata dia ketemu sama atasan yang tidak bisa mengakomodir itu. Gitu. Atasannya tipenya beda gitu. Itu juga bisa salah satu faktor. Terus kemudian teman-teman kerja yang lain atau dia mungkin secara lingkungan jam kerja atau mungkin pakaian kerja simpel itu beberapa hal yang kita tidak prediksi di awal tapi ternyata itu juga ngaruh. Pakaian kerja. Ada yang pakaian kerja orang bisa berpengaruh. Bisa berpengaruh. Gitu. Kalau orang terbiasa untuk kerjanya nyantai, dia disuruh kerja pakai pakaian formal dan harus pakai seragam dan sebagainya, ada yang nggak betah juga. Gitu. Jadi makanya kalau kita ngomong terkait hal tersebut, yang kita selama ini tetap kita perkuat dan selalu kita cari itu adalah cultural kesesuaian dengan culture tempat kita. Kenapa? Kalau misalnya dia secara culture itu sudah sesuai, dia itu mampu menyesuaikan diri dengan situasi kebiasaan yang ada di perusahaan tersebut, perkara performance dan sebagainya itu akan lebih mudah untuk dia. Ya kalau dia misalnya pinter
kompetensinya bagus, tapi dia di tempat yang salah yang nggak bisa mengakomodir itu, ya sama aja dia nggak bisa berkembang. Ujungnya antara dia tidak perform, ya dia akan keluar dengan lebih cepat. Gitu. Iya. Nah, berarti ternyata saya baru tahu tuh hal-hal yang spesifik yang kecil-kecil itu bisa mempengaruhi sebenarnya betah atau enggaknya seorang pekerja nih ya ketika dia udah masuk di perusahaan. Nah, Mas, kondisi sekarang dengan adanya Gen Z yang informasinya kan beritanya secara culture-nya atau habit-nya kan terkenal dia senengnya pindah-pindah dan segala macam gitu dan segala macam. Nah, tadi kan Mas juga singgung soal masalah di culture-nya company itu sebenarnya udah dibentuk, tapi ketika ada masuk generasi yang seperti ini gitu, ini sebenarnya yang harus menyesuaikan nih pekerjanya atau sebenarnya culture di company-nya. Ya, kalau ngomong kayak gitu sebetulnya harus dua-duanya sih. Kita nggak bisa memungkiri sih kalau ngomong terkait sama perusahaan. Nah, saya ngomong dari si perusahaan lah. Kita nggak bisa terus-menerus meyakini bahwa culture yang kita miliki saat ini adalah yang terbaik gitu. Ya kayak misalnya culture itu bukan kitab suci yang nggak bisa dirubah. Gitu. Artinya kan kalau perusahaannya memang adaptif, dia menyesuaikan dengan generasi yang akan baru masuk nanti, dan toh juga nanti orang-orang yang baru masuk kan generasinya akan berbeda, dan yang akan mayoritas masuk pun juga kita udah beda generasi nih. Generasi yang nanti akan masuk dan mengisi porsi paling banyak di perusahaan itu nantinya adalah generasi yang baru ini, misalnya Gen Z atau Gen Alpha. Nah, dari situ sebetulnya perusahaan mau nggak mau harus berubah juga dari sisi culture. Kita nggak bisa kayak ngomong culture-nya sudah bertahan puluhan tahun dan membuat perusahaan ini sustain sampai dengan sekarang. Tapi kenyataannya adalah perusahaan pun juga yang sudah berdiri puluhan tahun pada ujungnya ada yang bangkrut juga. Ya karena apa ya? Karena tidak bisa menyesuaikan diri atau tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini. Nah, itu makanya harus dua-duanya. Dan dari sisi perusahaan itu juga harus bisa menyesuaikan. Dari sisi karyawannya sendiri yang baru masuk itu juga tidak serta-merta mereka merasa bahwa ya Gen Z itu ya kayak gini. Kalau kita tuh kayak gini wajar dong. Sebenarnya nggak bisa mentah-mentah gitu juga. Ada beberapa poin yang tetap mereka harus respect lah terhadap sesuatu kebiasaan yang dibangun di perusahaan itu. Selama itu bukan sesuatu yang drastis dan ya mungkin kita harus sama-sama tahu ya ngubah culture itu sesuatu yang sangat sulit dalam artian bukan 1 atau 2 tahun aja bisa dirubah. Butuh itu konsistensi, butuh kebiasaan, butuh komitmen dari semua orang di perusahaan tersebut. Artinya seiring dengan perubahan itu orang yang baru masuk pun juga harus mengikuti. Jadi nggak bisa harus menuntut gini saya mau tahan, kalau nggak gitu saya mau keluar, nggak gitu juga. Gitu. Kan juga ya mereka harusnya mulai ngelihat dong. Kalau misalnya tadi disebutkan sama Zubair tadi yang saat ini pun juga fenomenanya banyak orang yang nyari kerja. Pada akhirnya kan nggak semudah itu nyari kerja kan. Dua-duanya harus saling menyesuaikan diri. Ya. Nah, menarik tuh. Kalau ada berkaca dari beberapa company ya yang akhirnya mungkin collapse atau tumbang gitu. Nah, karena dari beberapa case di law firm yang kami pegang juga kami tangani kan memang ada beberapa hal juga sebenarnya kondisinya terlihatnya mungkin sehat perusahaannya dari luar, tapi kan ternyata di dalamnya mungkin ada hal yang salah satunya mungkin yang seperti itu memicu yang menjadi tidak sehat gitu kan akhirnya perusahaan itu. Nah, menarik nih, jadi ternyata kalau menurut analisa Mas Joko nih selama ini kan culture masing-masing perusahaan pasti kan beda-beda ya. Betul. Mungkin kalau yang perusahaannya udah berdiri lama, mungkin dia udah patternnya tuh udah mungkin rumit atau bagaimana gitu lah. Atau mungkin perusahaan-perusahaan baru nih, udahlah yang penting kita mungkin jalan, yang penting kita profit dan segala macam. Nah, pentingnya suatu perusahaan punya culture apa sih? Kita itu sebetulnya harus memahami bahwa culture itu dibentuk atau tidak pasti akan terbentuk dengan sendirinya. Terbentuk dengan sendirinya? Pasti. Tapi kan masalahnya adalah culture itu mau terbentuk culture yang bagus atau culture yang jelek. Nah, contoh kalau misalnya kita bikin sesimpel organisasi lah. Kalau misalnya kita kan organisasi, kita ngumpul bareng-bareng,
terus kita berinteraksi, ngobrol-ngobrol, melakukan kegiatan, pada akhirnya kan kita lama-lama muncul kebiasaan kan. Kebiasaan kita misalnya kumpul di malam hari, kebiasaan kita ngumpulnya di mana, apa yang kita obrolin. Nah itulah disebut sebagai culture, terbentuk dengan sendirinya. Nah masalahnya adalah kita tuh mau ngebentuk culture yang seperti apa. Jangan sampai culture yang terbentuk, yang muncul, yang kuat di suatu organisasi itu culture yang jelek. Culture yang jelek itu artinya apa? Misalnya contoh orang tuh mereka karyawan suka ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol sampai lama banget gitu. Wah itu udah ganggu sampai jam kerja, nggak produktif, ngomongin orang, akhirnya dan sebagainya. Itu culture yang dengan sendirinya bisa terbentuk kalau kita nggak arahkan dengan benar. Contoh orang-orang yang di suatu tempat tuh mereka begitu masuk kerja ya mereka langsung produktivitas, langsung kerja, on time kerja langsung. Ada yang culture kalau misalnya masuknya jam 8, misalnya jam 8 datang, mereka tuh nggak langsung kerja, masih ngopi dulu, ngobrol dulu dan sebagainya. Dan kalau misalnya itu dimaafkan, itu dianggap sesuatu yang biasa, itu kan juga terbentuk culture yang seperti itu. Nah, yang sebenarnya diinginkan oleh perusahaan itu kan sebenarnya culture yang positif kan. Culture yang orang-orang itu mau saling mendukung, interaksinya terbangun. Kalau misalnya kita mau ada ide-ide inovasi atau perbaikan itu bisa difasilitasi dengan mudah. Atau culture yang ya sebenarnya tergantung perusahaannya mau seperti apa. Kalau culture-nya itu menurut orang-orang di situ untuk kreatif ya berarti yang muncul kreativitas ide-ide itu ya berarti culture yang sesuai. Cuma kalau culture itu di suatu tempat itu memang menginginkan semua orang itu untuk disiplin, patuh, ya itu yang mungkin dirasa cocok untuk organisasi tersebut. Jadi culture itu menurut saya penting sesuai dengan tujuan dari organisasi atau perusahaannya. Dan cara yang dibangun atau culture yang selama ini dipercaya itu untuk membuat perusahaan itu sustain, gede dan berhasil itu biasanya itu yang terus dipakai. Dan pasti akan ada evaluasinya kan. Kalau misalnya kita ngelihat tren yang sekarang, terus perkembangan yang sekarang, customer gimana, produk gimana, itu juga harus perlu dilihat lagi culture-nya perlu disesuaikan atau enggak sih gitu. Kalau dulu kita ngomongin kita bisa kerja santai, tapi ternyata sekarang kompetitornya udah di belakang kita ngekor semua, ya nggak bisa santai lagi dong. Culture kan nggak bisa gitu lagi kan. Nah itu yang harus dirubah juga. Makanya culture itu kayak ngebentuk gimana sih perusahaan itu akan bersikap atau lebih spesifiknya sebenarnya gimana sih orang-orang di dalam perusahaan tersebut harus bekerja, harus bersikap, harus berperilaku atau bahkan harus ngomong itu yang seperti apa sih. Nah itulah pentingnya culture itu. Jadi beda perusahaan, beda culture. Nah, tapi ada nggak sih Mas sebenarnya mungkin idealnya culture itu seperti apa gitu? Nggak bisa juga itu. Nggak bisa juga, tergantung perusahaannya. Tergantung perusahaan. Jadi kalau kita ngomong culture yang ideal seperti ini itu nggak bisa plek-plekan seperti itu. Kan kalau yang kita bisa lihat adalah culture yang bagus di perusahaan apa. Gitu. Contoh kayak misalnya kita ngomong perusahaan yang saat ini gede, misalnya Tesla lah. Di sana culture-nya adalah ABCD. Itu bisa dibilang bagus ya. Karena apa? Karena perusahaannya berhasil sekarang. Berarti kan ketika perusahaannya berhasil, di sana tuh terbangun culture yang memang mendukung perusahaan tersebut untuk berhasil. Gitu. Jadi kita bisa ngomong ideal atau enggak sebetulnya enggak bisa juga karena kan kebutuhan tiap organisasi beda kan. Makanya saya bilang kan karakter tiap organisasi beda. Kita mau ngomong terkait sama inovasi, ide-ide baru, perbaikan dan di perusahaan-perusahaan misalnya kementerian-kementerian nah. Kan susah kan misalnya. Karena kan tujuannya sebenarnya bukan untuk itu. Tujuannya kan lebih ke pelayanan publik, lebih kepada sistem birokrasi yang harus dikurangi dan sebagainya. Beda tujuan, beda juga nanti culture yang harus dibangun seperti apa. Nah, kalau yang berdasarkan pengalaman Mas Joko nih, jadi culture itu kan artinya sebenarnya sesuatu yang bisa, trennya bisa dilihat ya, pola-polanya dan segala macam. Tapi baiknya tuh menyusun ini adalah berdasarkan ya udah kebiasaannya atau sebenarnya dari pertama berdiri sudah disusun ditetapkan seperti ini kemudian ya mau gak mau pekerja harus mengikuti gitu. Nah ini bagaimana sih sebenarnya? Culture itu di awal biasanya dibangun ketika si founding perusahaan atau pendiri perusahaan itu mendirikan perusahaan tersebut. Dia atau yang mendirikan perusahaan itu secara tidak sadar itu akan membangun culture awal dari suatu perusahaan itu.
Nah, itu culture pertama yang akan terbentuk. Nah, kalau misalnya dilihat itu berhasil, biasanya itu akan dibawa terus di organisasi tersebut. Ya kan kita ngomong kebiasaan, terus ngomong perilaku-perilaku. Nah, yang berjalan selama ini dan itu dirasa berhasil, itu yang akan dibawa. Orang-orang yang masuk nanti biasanya akan mengikuti dengan culture yang sudah ada. Cuman ketika sudah berjalannya waktu, nanti harus dilihat ini masih bisa jalan nggak sih nih, atau masih bisa relevan atau enggak buat nanti kita ke depannya. Kalau kita ngomong kayak gini terus kita pengen 5 atau 10 tahun bertahan, orang-orang yang kayak gini bisa nggak nih gitu. Nanti di situ akan dilihat. Dan biasanya kalau kita udah ngelihat perlu di revamp, terus culture-nya harus ada perubahan, orang-orang yang selama ini ada itu juga harus ngikutin. Sebenarnya lebih susah untuk merubah orang-orang yang sudah eksis di sana, untuk ngebentuk culture yang baru, karena kan mereka sudah terbiasa untuk melakukan hal yang sama lah gitu ya, kebiasaannya yang sama gitu, dibanding sama orang yang baru masuk untuk menyesuaikan culture yang ada. Nah itu sebenarnya tantangannya. Iya, nah tantangannya itu kan ada juga mungkin perusahaan ya Mas yang bisa ikutin perkembangan culture-nya, ada yang enggak nih. Nah biasanya kalau yang enggak bisa nih apa nih, bisa mundur teratur atau bagaimana nih kondisinya? Ya yang itu kan sebetulnya efek ya, ketika memang kita ada yang tidak bisa ngikutin sama perkembangan yang ada dan tidak bisa membangun culture yang sesuai, dampak ujungnya itu adalah perusahaan pada akhirnya nggak mampu bersaing kan, gitu loh. Nah itu sebenarnya ya, walaupun kita ngomong ada banyak faktor yang lain, tapi salah satu faktor terbesarnya adalah kita tidak bisa membangun culture yang sesuai, yang membuat orang tuh mampu untuk punya pola pikir, pola kerja atau pola perilaku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pasti kalau namanya perusahaan lagi dalam situasi yang sulit, mereka akan berpikir kan, kita harus melakukan apa? Perusahaan harus melakukan apa? Strateginya seperti apa? Nah masalahnya adalah yang melakukan apa dan mengeksekusi strategi itu adalah orang. Orang itu harus kita lihat, orang-orang ini harus yang seperti apa perilakunya, apakah dia itu bisa sekarang jam 5 teng pulang, atau dia tuh harus kerja extra miles, karena kondisinya sekarang udah beda, nggak kayak dulu. Nah itu yang kalau misalnya perusahaan sudah mengarahkan pengen ada sesuatu yang berbeda dari sisi perilaku kerja, dan ternyata itu nggak bisa ngikutin, pada akhirnya strategi sebagus apapun nggak akan bisa dieksekusi kan, karena ya tadi, karena culture-nya nggak terbangun. Ujungnya apa, nggak tereksekusi, nggak kejadian, nggak mampu bersaing, ya pada akhirnya mundur teratur dan kalah bersaing gitu. Ternyata dahsyat ya impactnya ya, ternyata membangun culture ini ya, yang lingkungan. Kadang juga nggak kita sadari ya, kalau kita kan ngerasa bahwa kita menjalankan pekerjaan sehari-hari seperti inilah kebiasaan kita, seperti padahal yang kita nggak tahu kebiasaan itulah yang membangun culture di suatu perusahaan. Kebiasaan bisa menjadi budaya ya. Oke. Nah biasanya kalau seperti ini, misalkan nih ada yang konsul ke Mas atau bagaimana, nah biasanya misalnya aduh saya udah bingung nih untuk merubah atau mungkin mereposisi culture-nya yang udah terbentuk dan segala macam. Nah, biasanya kayak gitu seperti apa Mas solusinya ya? Solusi itu memang tidak semudah itu yang untuk ngebangun atau ngerubah sebuah culture. Kita harus identifikasi benar-benar secara mendalam apa sih sebenarnya yang ada atau terjadi di suatu perusahaan itu. Artinya ya kayak semacam dokter pun juga harus ada diagnosanya dulu kan, harus ada pemeriksaannya dulu kan, baru nanti diagnosanya tegak. Nah itu juga sama, kalau kita pengen ngelihat kita harus juga bisa ngecek lah sebenarnya apa sih yang terjadi, terutama gimana sih cara para pemimpin itu menaruh concern di dalam hal ini, karena kan sangat berpengaruh bagaimana pemimpin itu akan membawa perusahaan dan mengajak orang-orang yang menjadi role model untuk perubahan tadi. Nah kita lihat dulu identifikasi dari semua hal yang mungkin paling berpengaruh terhadap perubahan budaya tadi, dan kita identifikasi kira-kira siapa aja yang akan menjadi pemain kunci dalam artian nanti ketika kita mendekati orang-orang tersebut dan minta orang tersebut untuk bisa melakukan sesuatu, mereka itu memberikan dampak yang besar lah, gitu loh. Ya itu yang biasanya akan kita lakukan. Jadi kalau mereka gini-gini kita nggak bisa langsung ngomong harus A, B, C, itu nggak bisa. Kita harus cek
beberapa hal, kita sama-sama lihat di sana kondisinya seperti apa, baru kita bisa memberikan saran atau sugesti atau misalnya ada program-program yang sebaiknya itu dilakukan. Melalui program-program ya. Iya. Kalau culture-nya bagus, kemudian perusahaan misalnya ownernya, foundernya itu mungkin mendukung itu. Tapi misalkan mungkin ya taruhlah benefit yang diberikan itu mungkin ya bukan kecil sih tapi so-so aja. Bisa nggak sih seorang pekerja itu berpikir enggak aku di sini udah enak nih dan segala macam. Bisa mempengaruhi itu nggak Mas? Jawabannya bisa. Dalam arti ini ya kalau saya kan banyak lah kalau misalnya ngelihat orang-orang yang bertahan di suatu organisasi atau bahkan keluar lah dari organisasi, Pak, biasanya kan kita tanya kan, apa sih yang menyebabkan kamu keluar gitu. Atau misalnya kita interview orang lah mau masuk kita pun kita juga tanya kenapa kamu keluar dari tempat yang lama gitu. Yang banyak salah satu faktor itu ya walaupun kita tidak bisa pungkir ya gaji, benefit itu kan juga salah satu faktor yang paling utama, tapi menurut mereka suasana kerja, lingkungan kerja yang membuat mereka nyaman itu jadi salah satu faktor yang paling penting. Faktor yang paling penting itu. Kalau misalnya kamu digaji sekian puluh juta lah, tapi kan setiap hari kamu dimaki-maki atasan kamu diomongin sama lingkungan sekitarmu, gitu kan, kamu dikucilkan lah sama misalnya orang sekitar kamu, emang mau kayak gitu terus kan? Itu problemnya sampai sebegitu besarnya. Dan bahkan banyak yang orang itu mau downgrade untuk salary-nya mau turun lah. Dari teman sebelumnya saya tanya kenapa? Saya di sana 1 minggu kerja, pulang pasti malam di atas jam 11 malam. Kalau kayak gitu terus kan, ya siapa yang mau, gajinya jauh lebih gede daripada yang bisa kita afford. Tapi waktu kita tawarkan gaji yang lebih rendah, yang nominalnya lumayan lebih rendah, dan kita konfirmasi bahwa lingkungan kerja, jam kerja, pola kerja jika tidak seperti itu, jadi pada akhirnya mau. Ada prioritas yang pasti dia pilih karena ya tadi dengan dia itu kita hidup kan bukan cuma buat uang ya, walaupun itu penting ya. Kita 12 atau 8 jam kan hitungannya 8 jam 10 jam kita di kantor, kalau misalnya kita nggak nyaman secara mental, kita secara suasana juga kita nggak suka, siapa sih yang betah? Jadi secara aktualnya nih orang kan selalu bilang gak apa-apa lah aku mau yang penting gajiku tinggi mau disuruh kerja. Itu kan di awal. Ternyata gak seperti itu ya. Gak semuanya seperti itu. Ya emang kalau orang di awal mau masuk dia pasti akan, terutama yang ketika dia lagi punya kebutuhan kan, dia ya nggak apa-apa lah dibetah-betahin. Nah, ujungnya kan juga kalau nggak kuat ya nggak betah juga. Oke, jadi sepenting itu ya. Nah, pasti dalam beberapa pengalaman sama sini terkait dengan budaya kerja ini kan tadi kan pasti lintas generasi ya, mulai dari generasi yang mungkin baby boomer dan segala macam sampai generasi Z dan segala macam. Nah, kalau Mas lihat nih dari perbedaan generasi ini sebenarnya budaya kerja ini perbedaannya mencolok nggak sih, atau sebenarnya ada suatu hal yang sebenarnya antar generasi ini bisa memaklumi, bisa menyesuaikan gitu, atau beda banget nih misalkan budayanya gitu sebenarnya? Kalau dari pandangan saya pribadi ya, yang orang lain saya nggak tahu, tapi menurut saya perbedaannya itu nggak terlalu banyak mencolok sih. Gitu. Ya, kalau ngelihat dari kondisi yang sekarang, ujungnya tidak banyak yang harus kita sesuaikan antar generasi ya. Karena kan selama ini kita ngomong generasi ya, contoh kita generasi milenial lah ya. Kita ngalamin apa yang dialami oleh generasi sebelum kita sama generasi yang sudah kita. Dari situ kita bisa ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya perbedaan itu nggak sedrastis itu. Apa yang kita alami sebelumnya, sebelum adanya si gadget itu diterapkan sekarang, toh gadgetnya juga ternyata bisa ngikutin. Gitu. Pola interaksi, komunikasi, cara kerja nggak sejauh itu bedanya pada akhirnya. Gitu. Terus orang-orangnya yang diomongin itu ternyata juga masih banyak yang menyambung. Dulunya kita pikir anak-anak ini kayaknya nggak bisa deh kalau kita ajak diskusi kayak gini. Bisa. Ini kayaknya mereka nggak ngerti deh, ini mereka serba itu sebenarnya asumsi doang. Karena mereka juga ternyata bisa ngikutin cara kerjanya. Kita minta cara kerja yang seperti ini yang kita anggap itu mungkin bagi mereka nggak efektif, juga mereka bisa ngikutin juga kok. Saya nggak tahu apakah itu memang stereotip yang dibangun atau seperti apa, tapi menurut saya di tempat
yang selama ini saya ikutin itu nggak terlalu banyak perbedaan. Oh iya ya. Nah menarik sih sebenarnya bahasanya nih terkait budaya kerja, lingkungan kerja nih. Nah ada banyak ilmu terus terang Mas yang bisa kami dapatkan. Jadi memang Malvis memang utamanya kan kami sebagai law firm ya, sebagai konsultan hukum dari suatu korporasi. Tapi kan berkembangnya law firm kan sekarang keilmuan hukum itu ya nggak harus melulu hukum begitu, tapi betul. Kita harus bisa menguasai segala aspek agar advice yang diberikan ke klien juga terutama di corporate ya itu kan juga bisa menyeluruh gitu. Siapa tahu pas diajak ngobrol sama ownernya, foundernya kan kita juga bisa ngasih masukan gitu. Udah dilihat belum dari sisi mungkin yang aspek non hukumnya dan segala macam. Nah, jadi mungkin bisa memberikan insight lah gitu. Nah, gitu. Rasanya sih cukup sih udah panjang kali lebar. Nah, nanti mungkin yang teman-teman Malvis yang masih penasaran mau nanya yang lain bolehlah mungkin disambangi aja IG-nya Mas Joko. Dan nanti ada kok kita attach Jokonya Mas Joko gitu. Nah mungkin sukses ya Mas untuk karirnya dan segala macam. Nah mungkin nanti kita jumpa di kesempatan berikutnya. Oke. Ya, oke. Thank you Mas. Ya. Asih ya.